Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Gindasari dengan stambuk M1B11808 dari kelas Ilmu Lingkungan B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengolahan Limbah dengan tema perancangan sistem pengolahan air limbah pada gedung perkantoran dengan studi kasus MIPA Tower East Surabaya. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pembangunan secara vertikal merupakan pembangunan gedung bertingkat yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari pemukiman hingga kepentingan komersial, seperti perkantoran yang akan menghasilkan limbah cair berupa grey water maupun black water. Gedung perkantoran MIPA Tower yang terletak di wilayah Institut Teknologi 10 November atau disingkat ITS, Kota Surabaya merupakan suatu gedung bertingkat 11 yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, di mana selain sebagai perkantoran, gedung tersebut juga diperuntukkan sebagai ruang kelas laboratorium yang akan menghasilkan air limbah domestik dan laboratorium. Akan tetapi, hingga saat ini gedung perkantoran tersebut belum memiliki unit pengolahan air limbah. Air limbah domestik dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus masih dibuang begitu saja ke dalam saluran drainase yang seharusnya untuk air hujan oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan limbah domestik padat sering juga dibuang ke badang air atau sungai. Akibatnya banyak jenis penyakit yang muncul secara epidemik maupun endemik melalui perantara air. Di kota Surabaya sendiri belum terdapat suatu pengolahan air limbah kota secara terpusat, sehingga pengolahan air limbah secara setempat masih menjadi pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain air limbah domestik, terdapat juga air limbah laboratorium. Air limbah laboratorium ini sangatlah kompleks sifatnya, terdiri dari sisa-sisa bahan kimia yang selesai digunakan, air bekas cucian peralatan maupun sisa-sisa sampel yang diuji, ada yang berupa senyawa organik maupun anorganik, ada yang bersifat basa maupun asam, iritatif, reaktif, dan logam berat yang bersifat racun. Hartini et al. 2011. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perlu adanya tindakan, salah satunya melalui suatu perancangan sistem pengolahan air limbah dengan unit anaerobic filter dengan pretreatment. SASE 1998 menyatakan bahwa anaerobic filter merupakan unit yang sesuai untuk seluruh air limbah industri yang memiliki kandungan suspended solid rendah, sedangkan pretreatment ditunjukkan bagi air limbah laboratorium, karena kandungan air limbah laboratorium yang kompleks dan memungkinkan mengandung bahan yang berbahaya bagi mikroorganisme pada pengolahan secara biologis. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengolahan air limbah dengan bak netralisasi, grease trap, bak akuisasi, tangki septik, anaerobic filter, dan filter karbon aktif untuk gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya agar memenuhi syarat baku mutu effluent. Yang kedua, bagaimana volume pekerjaan, bill of quality, dan rancangan anggaran biaya yang diperlukan untuk sistem pengolahan air limbah yang dirancanakan. 1.3 Tujuan perencanaan. Yang pertama, merencanakan sistem pengolahan limbah dengan unit bak netralisasi, grease trap, bak akuisasi, tangki septik, anaerobic filter, dan filter bagi gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya. Yang kedua, menentukan besarnya volume pekerja, bill of quality, dan rancangan anggaran biaya dari sistem pengolahan limbah gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya. 1.4 Manfaat perancangan. Yang pertama, menjadi pertimbangan dalam pengadaan IPAL serta kinerja sistem unit IPAL gedung perkantoran sehingga air limbah yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu. Dan yang kedua, menjaga kualitas air yang menjadi tempat pembuangan effluent dari gedung perkantoran tersebut. Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Gambaran umum gedung perkantoran MIPA Tower. Gedung perkantoran MIPA Tower merupakan gedung bertingkat 11 yang terletak di Institut Teknologi 10 November atau disingkat dengan ITS Kota Surabaya dan masih dalam tahap pembangunan. Gedung perkantoran MIPA Tower memiliki fasilitas toilet, pantry,
gudang, lift, dan tangga dengan tata letak yang sama di setiap lantainya. Dari rancangan pembangunan yang dimiliki hingga saat ini, gedung perkantoran MIPA Tower diketahui belum memiliki perancangan fasilitas pengolahan air limbah yang memadai. Yang direncanakan hanya berupa tangki septik untuk mengolah produksi air limbah greywater dan blackwater. Terdapat total 28 laboratorium yang akan beroperasi di gedung tersebut dengan uraian 4 laboratorium jurusan kimia, 4 laboratorium jurusan biologi, 4 laboratorium jurusan fisika, 4 laboratorium jurusan matematika, 4 laboratorium jurusan statistika, dan 8 laboratorium kantor. 2.1 Air limbah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair, sedangkan menurut Todts-Banoklous et al. 2003 yang dimaksud air limbah wastewater adalah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah air yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri bersama-sama dengan air tanah, air pemukiman, dan air hujan yang mungkin ada. 2.2.1 Karakteristik air limbah. Kualitas fisik limbah perkantoran mencakup suhu, warna, bau, dan kekeruhan. Karim 1991, Santoso 2015 menyatakan bahwa karakteristik biologis limbah cair biasanya dipengaruhi oleh kandungan mikroorganisme dalam limbah cair tersebut, sedangkan berdasarkan karakteristik kimianya, senyawa kimia yang terkandung dalam air limbah terdiri dari 3 golongan, yaitu 1. Senyawa organik, protein, karbohidrat, lemak. 2. Senyawa anorganik, nitron, fosfat, sulfat, dan gas. Karakteristik air limbah yang menjadi perhatian dalam perancangan sistem penyaluran dan pengolahan air limbah gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya ini meliputi yang pertama BOD, Biochemical Oxygen Demand, merupakan parameter yang umum digunakan dalam menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pencemaran limbah industri dan domestik. Kastim 1991, Effendi 2003 dalam Cordova 2008 menambahkan BOD hanya menggambarkan bahan organik yang dapat terkomposisi secara biologis. Bahan organik ini berupa lemak, protein kanji, glukosa, aldehida, ester, dan sebagainya. Yang kedua, COD Warhana 2001 dalam Fachurozi et al. 2010 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan chemical oxygen demand atau COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan buangan yang ada dalam air yang dapat teroksida melalui reaksi kimia. Sasa 1998 mengatakan bahwa jika konsentrasi COD lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi BOD, harus dilakukan pemeriksaan keberadaan substansi toksik dalam yang bersifat non-biodegradable pada air limbah, sehingga dapat dikatakan bahwa COD dapat menentukan tingkat toksisitas suatu air limbah. Yang ketiga, TTS Total Suspended Solids merupakan bahan-bahan tersuspensi dan tidak larut dalam air padatan tersuspensi, terdiri dari partikel-partikel yang berukuran maupun beratnya lebih kecil daripada sedimen, misalnya bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikro, tanah liat, dan lain-lain. pH. Nilai pH merupakan suatu indikator apakah cairan tertentu bersifat asam, pH basa, pH atau netral. Air limbah dengan pH asam atau basa cenderung sulit untuk diolah sehingga diperlukan suatu treatment, netralisasi atau menaikkan atau menurunkan pH. Kondisi tersebut berkaitan dengan proses pengolahan secara biologis karena nilai pH dapat mempengaruhi kinerja mikroorganisme. Suhu atau temperatur memiliki peran penting terhadap keberlangsungan proses pengolahan air limbah, baik pengolahan secara biologis maupun kimiawi, karena pertumbuhan bakteri meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Sase 1998, tingkat rendahnya suhu air limbah juga tergantung kepada proses pengolahan yang berlangsung. Selanjutnya, nitrogen merupakan nutrien yang menyebabkan pertumbuhan alga atau algae growth.
di badan air penerimaan, dan oleh karena itu kandungan nitrogen di dalam air limbah harus dihilangkan atau minimal diturunkan hingga mencapai baku mutu sebelum dibuang ke badan air. Fosfat. Setiap senyawa fosfat terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi, atau terikat di dalam sel organisme dalam air. Puspitahati 2012. Fosfat merupakan nutrien tanaman yang jika dibuang begitu saja ke dalam badan air tanpa melalui proses pengolahan dapat menyebabkan pertumbuhan alga secara pesat dan tidak terkendali akibat efek fertilizer tipe dari fosfat tersebut dengan eutrofikasi. Sidat et al. 1999. Akan tetapi jika kandungan fosfat terlalu rendah, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat. Selanjutnya, fenol merupakan senyawa organik yang memiliki sifat terlarut dalam air. Fenol telah dipilih sebagai model polutan karena merupakan salah satu bentuk yang paling umum dari polutan kimia beracun dan memiliki sifat biodegradable yang kecil dari kegiatan industri. Rubal-Chabas et al. 2007. Selanjutnya, minyak dan lemak. Minyak dan lemak merupakan senyawa organik yang bersifat biodegradable yang biasa terdapat di dalam air limbah. Akan tetapi dikarenakan massa jenisnya yang lebih rendah daripada air, menyebabkan minyak dan lemak akan terapung dan tidak dapat menyatu dengan air. Sifatnya yang lengket dan mengeras ketika dingin juga dapat menjadi momok untuk pengolahan air limbah, seperti penyumbatan pipa saluran dan filter. Jika dibuang begitu saja ke dalam badan air, dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu badan air. Oleh karena itu, merupakan pilihan yang paling baik untuk memisahkan minyak dan lemak sebelum memasuki proses pengolahan biologis. Poin selanjutnya, deterjen atau surfaktan merupakan molekul organik yang larut di dalam air dan menyebabkan busa pada pengolahan air limbah maupun badan air, tempat keluarnya efluen. Sebelumnya, produksi deterjen yang menggunakan alkyl benzen sulfonat (ABS) telah menimbulkan masalah akibat sifat ABS yang resisten terhadap degradasi secara biologis. Untuk mengatasi hal tersebut, penggunaan ABS dihentikan dan linear alkyl sulfonat (LAS) dipilih untuk menggantikan karena sifatnya yang biodegradable. 2.22 Sumber air limbah. Menurut sumbernya, air limbah dapat dibagi menjadi 3, yaitu air limbah domestik, rumah tangga yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi. Limbah domestik atau limbah rumah tangga terdiri dari pembuangan air kotor dari kamar mandi, kakus, dan dapur. Kotoran-kotoran itu merupakan campuran dari zat-zat kimia, bahan mineral, dan organik dalam banyak bentuk termasuk partikel-partikel besar dan kecil, benda padat, sisa-sisa bahan, larutan dalam keadaan terapung dan dalam bentuk koloid dan setengah koloid. Martopus 1987. Selanjutnya, air limbah industri. Air limbah industri merupakan air bekas pemakaian yang berasal dari daerah bukan pemukiman seperti wilayah industri, rumah sakit, laboratorium, dan lain sebagainya. Air limbah industri berasal dari proses dan operasi industri tersebut. Yang selanjutnya, air limbah tambahan atau rembesan dari limpasan air hujan. Berdasarkan penjelasan mengenai sumber air limbah dihasilkan oleh gedung perkantoran dapat diklasifikasikan ke dalam jenis air limbah domestik. 2.2.3 Penentuan debit air limbah. Besar debit air limbah yang dihasilkan dapat ditentukan dengan memperhatikan yang pertama sumber air limbah, yang kedua besarnya pemakaian air limbah, dan yang ketiga curah hujan, daya serap, dan keadaan air tanah. Untuk mencari besarnya debit air limbah domestik dapat digunakan rumus debit air limbah rata-rata sama dengan dalam kurung QR. QR sama dengan 80% kali QD. Keterangan QR sama dengan debit air limbah domestik, L garing det 80% sama dengan faktor air buangan, QD sama dengan kebutuhan air bersih, L garing detik. Air limbah yang dihasilkan gedung perkantoran merupakan air limbah domestik non-rumah tangga menurut Iskandar et al. 2016. Air limbah domestik non-rumah tangga merupakan air limbah
non-rumah tangga yang masuk kategori domestik dan bisa diolah bersama dengan air limbah rumah tangga. 2.3 Air limbah domestik. Air limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari masyarakat urban termasuk di dalamnya limbah kota. Sumber air limbah domestik adalah seluruh buangan cair yang berasal dari buangan rumah tangga yang meliputi limbah domestik cair yakni buangan kamar mandi, dapur air bekas pencucian pakaian, dan lainnya. Yudo dan Setiono 2008. Menurut keputusan Menteri Negeri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik, yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, real estate, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Pada umumnya, limbah domestik mengandung padatan solid yang berupa tinja dan limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Hasil penelitian Fleet 1992 dalam Santoso 2015 antara lain menginformasikan bahwa komposisi limbah domestik adalah lemak 33%, protein 25%, selulosa 8%, pati 8%, lignin 6%, abu 20%, dengan nilai BOD berkisar antara 275 sampai 3000 ppm. Air limbah domestik umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi dan dapat diolah dengan proses pengolahan secara biologis. Yudo dan Setiono 2008. Selanjutnya, air limbah domestik. Limbah dapat juga mengandung organisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit dan nutrien terutama unsur P dan N yang dapat menyebabkan eutrofikasi sehingga harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. 2.3.1 Kualitas air limbah domestik dan non-rumah tangga. Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, di mana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standar baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Santoso 2015. Kekuatan air limbah seringkali dinilai berdasarkan kandungan konsentrasi BOD 5 senyawa organik atau COD. 2.4 Air limbah laboratorium. Laboratorium kimia sekolah atau institut merupakan salah satu penghasilan limbah cair padat maupun gas. Walaupun kuantitas dan frekuensi limbah laboratorium sekolah atau institut termasuk kecil, kandungan bahan pencemar yang dimiliki bervariasi dan bahkan ada yang mengandung bahan buangan berbahaya. Widjajanti 2009. Limbah dari percobaan kimia, biologis, dan atau mikrobiologi yang melibatkan berbagai sampel alami dan sintetis mungkin termasuk ke dalam konstituennya logam berat, senyawa organik tinggi, kondisi pH rendah, dan berbagai substansi berbahaya yang tidak dapat diukur. Non-kuantitatif merupakan kondisi yang umumnya di air limbah tersebut. Martinez et al. 2013. Oleh karena itu, limbah ini berbeda dari limbah domestik. Suatu pretreatment dibutuhkan untuk menghasilkan efluen dan ekuivalen. Strategi terbaik untuk membersihkan limbah toksik dan kontaminasi ialah secara umum mengolahnya dari sumber. Nas et al. 2000. Selanjutnya 2.5 Pengolahan air limbah. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, sistem pembuangan air limbah setempat merupakan 18 fasilitas sanitasi yang berada di dalam daerah pencil batas tanah yang memiliki dua sarana sistem pembuangan, yaitu 1. Sistem individual tangki septik cubluk, 2. Sistem komunal atau MCK. 2.5.2 Sistem pengolahan anaerobik.
Proses pengolahan biologis anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD yang sangat tinggi. Said 2000. Menurut Iskandar et al. 2016, sistem pengolahan anaerobik paling banyak dipilih untuk sistem skala permukiman berbasis masyarakat sampai saat ini 2015. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemudahan operasional karena tidak memerlukan injeksi oksigen ke dalam unit pengolahan, septic individual atau IPAL komunal atau standar pemukiman yang terkenal memakai prinsip pengolahan dengan kondisi anaerobik. Dalam karya bukunya menyatakan bahwa proses fermentasi pada pengolahan anaerobik berlangsung dalam 4 tahap, yaitu hidrolisis, asidogenesis, acetogenesis, dan metagenesis. Selanjutnya 2.5.3 unit-unit pengolahan air limbah. Yang pertama, grass trap atau bak pemisah lemak merupakan unit pretreatment yang digunakan untuk memisahkan minyak dan lemak yang terkandung di dalam air limbah sebelum masuk ke proses pengolahan biologis. Yang kedua, bak ekualisasi menurut Hodgman-Knobloch et al. 2003. Bak ekualisasi adalah suatu bak penampung air limbah agar debit air limbah yang diolah menjadi konstan. Yang ketiga, anaerobic filter atau anaerobic biofilter merupakan unit pengolahan di mana mikroorganisme tumbuh dan berkembang di atas suatu media dengan membentuk lapisan lendir untuk melekatkan diri di atas permukaan media tersebut biofilm dan terjadi tanpa kehadiran udara anaerobik. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.